Om Swastiastu, Bu. Bu Ade. Om Swastiastu, Pak Eh, Eka. ini selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Bagaimana, Pak? Apa nih yang bisa saya bantu? Oke, sebelumnya saya mohon maaf dulu sudah mengganggu waktunya Ibu. Dan terima kasih banyak, Bu, ya, sudah meluangkan waktu untuk saya ajak diskusi secara daring. Oh, enggak, Bapak, tidak mengganggu kok. Saya juga merasa nyaman untuk kita berdiskusi secara daring seperti ini, Pak. Mm-mm. Baik, Bu. Kita langsung saja, Bu, ya, kita diskusinya, Bu, ya. Baik, Pak, baik. Eh, jadi gini, Bu, tujuan saya menghubungi Ibu. Akhir-akhir ini saya mengalami kesulitan dan Ibu, saya rasa sebagai senior sekaligus guru penggerak juga ya saya tahu. Saya yakin Ibu memiliki kemampuan dan pengalaman yang lebih dari saya. Saya rasa Ibu lah yang bisa membantu saya, Bu. Mungkin gini ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Salah satunya permasalahan membagi waktu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Baik. Nah, sebelum kita membahas masalah ini lebih dalam, saya minta coba Bapak menenangkan diri terlebih dahulu. Jadi, supaya Bapak lebih tenang nanti dalam bercerita, silakan Bapak bisa menenangkan dirinya dengan mengatur nafas, Pak. Ya, silahkan diatur dulu nafasnya, Pak. Eh, Perasaan saya sudah lebih baik. Ya, bagus jika perasaan Bapak sudah lebih tenang sekarang. Nah, sebelum kita mulai diskusinya ini, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Eka, nanti apa tujuan yang ingin Bapak capai atau Bapak dapatkan setelah atau melalui percakapan kita ini, Pak? Baik, sebenarnya tujuan saya ingin menemukan solusi, Bu, dari apa yang menjadi permasalahan saya terkait membagi waktu itu tadi. Baik, jadi ini tentang permasalahan dalam membagi waktu, Pak ya. Nah, Ya, jadi dari anggaplah kita berikan skala 1 sampai 10. 1 itu adalah kasusnya ringan dan 10 itu yang berat. Pada tingkat berapa kesulitan Bapak sekarang ini dalam membagi waktu, Pak? hmm, jadi begini Bu Ade. Saya ceritakan dulu ya. Akhir-akhir ini saya mengemban tugas di sekolah begitu banyak, Bu. Ditambah dengan tugas saya yang mengikuti CGP. Jadi saya eh, bisa dibilang kewalahan lah dengan bagaimana saya harus membagi waktunya. Dan mungkin saya kalau dihitung dari skala yang diberikan, saya berada di skala 8 mungkin, Bu. Maaf ya. Skala 8, Pak ya. Baik, kalau bisa dikatakan skala 8 itu cukup tinggi ya, Pak. Iya. Baik, nah sekarang Pak Eka coba Bapak ceritakan dengan lebih mendetail. Tadi Bapak bilang ada mengatakan kata kewalahan. Kira-kira kewalahannya itu yang seperti apa ya yang Bapak alami? Saya sudah berusaha mengerjakannya sekaligus, Bu. Misalnya dari tugas sekolah, kemudian dari tugas CGP. Tetapi setelah saya perhatikan hasilnya itu kurang maksimal, Bu. Masih banyak kesalahan dalam pekerjaannya saya buat, Bu. Misalnya nih, kalau saya bisa contohkan, ketika saya ditugaskan di sekolah, saya kan sebagai wakahumas, kemudian mengajar sebagai guru mata pelajaran, tentunya ada administrasi-administrasi yang harus saya penuhi. Dan itu setelah saya cek, saya minta tanda tangan dengan kepala sekolah, ya itu tadi belum maksimal. Kemudian dari sisi eh, tugas dari pemenuhan tugas-tugas CGP itu juga apa namanya tidak maksimal, Bu. Jadi saya bingungnya di sana. Oh begitu. Berarti dengan mengerjakan tugasnya sekaligus, Bapak mendapatkan hasil yang tidak maksimal dan
terdapat kesalahan, seperti itu Pak ya? Nggih, Bu, Oh, seperti itu. lalu apa yang Bapak butuhkan dari permasalahan yang sedang Bapak hadapi sekarang ini? Ya, dari permasalahan yang saya hadapi itu, jujur Bu, kalau bisa dibilang saya itu kekurangan waktu Bu, ketika harus menyelesaikan tugas tersebut. Oke, berarti dari segi waktu Pak ya, eee, apakah mungkin sampai saat ini Bapak masih mempunyai motivasi untuk menyelesaikan tugas-tugas Bapak itu? Oh ya, kalau ditanya seperti itu tentu saja masih Bu. Saya masih bersemangat untuk menyelesaikannya. Saya sangat senang menjalani profesi sebagai guru ini, Bu, karena bagian dari cita-cita saya dari kecil. Kemudian mengikuti CGP juga saya sangat senang bisa bertemu dengan guru-guru hebat, mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Hanya saja saya masih bingung dengan itu tadi membagi waktunya itu, Bu. Tapi saya masih komitmen dan serius mengikuti ini, Bu. Iya, ya bagus sekali ya Bapak, karena walaupun dengan terpaan tugas yang tidak sedikit, tetapi Bapak masih mempunyai semangat. Itu yang kita harapkan. Jadi semoga semangat itu bisa selalu terjaga. Nah, eh, yang ingin saya tanyakan lagi, apakah dari tugas-tugas Bapak itu, apakah semuanya harus dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan, Pak? Hmm, sepertinya kalau digali lagi tidak bersamaan, Bu. Hanya saja waktunya yang berdekatan. Hmm, baik, jadi waktunya tidak bersamaan ya. Nah, karena waktu pengumpulannya tidak bersamaan, apakah Bapak punya strategi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut, Pak? Mungkin eh, saya bisa mengurutkannya, Bu ya. Yang mana yang menjadi prioritas ketika harus diselesaikan dalam waktu yang berdekatan. Oke. Coba berikan contoh, Pak. Bagaimana tadi Bapak mengatakan ada mengurutkan berdasarkan prioritas. Coba berikan contohnya, Pak. Hmm. Kalau di CGP ini, kalau saya fokus di CGP, di sana kan ada pemberian waktu due date-nya, Bu ya. Mungkin saya bisa apa namanya melihatnya berdasarkan waktu atau due date yang diberikan di CGP, Bu Adi. Ya, bagus sekali Pak Eka. Memang sangat penting ya untuk kita memperhatikan due date atau batas waktu yang kita miliki dari tugas itu. Nah, selain itu, selain waktu tadi, apakah ada lagi hal-hal yang perlu Bapak perhatikan dalam menyelesaikan tugas-tugas Bapak? Mungkin saya membedakan tugas berdasarkan jenis tagihannya, Bu ya. Hmm. Mengingat tugas CGP yang saya terima itu ada yang melibatkan siswa, ada melibatkan rekan, kemudian ada yang tugas itu dikhususkan kepada saya sendiri. Mengingat tugas CGP yang ada itu eh, antara siswa, kemudian ada rekan, dan salah satunya itu ditujukan untuk saya. Mungkin itu yang bisa menjadi apa namanya tagihannya. Hmm. Jadi berdasarkan jenis tagihan, Pak ya. Nah, Ya. lalu bagaimana Pak Eka menyikapi tugas tersebut jika kita lihat atau Pak Eka lihat berdasarkan jenis tagihannya tadi? Kalau berdasarkan jenis tagihannya, mungkin ketika saya berada di sekolah, saya mengerjakan tugas yang melibatkan teman atau siswa di sekolah, sehingga tugas itu bisa menjadi lebih ringan dan menyelesaikan tugas yang khusus untuk saya pribadi itu saya kerjakan di rumah. Baik. Jadi
Coba saya konfirmasi dulu kembali, Pak, ya. Jadi yang perlu Oke. Bapak lakukan dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, berarti yang pertama, Bapak memilah tugas berdasarkan waktu atau berdasarkan due date-nya. Kemudian yang kedua, Bapak memperhatikan tugas-tugas itu berdasarkan jenis tagihannya. Dan yang ketiga, Hmm. Bapak melibatkan rekan sejawat atau bisa juga siswa dalam hal meringankan tugas Bapak. Begitu, Pak, ya? Nah, iya, Bu. Seperti itu. Saya Oke. akan mencoba melakukannya. Iya, baik Pak Eka. Nah, jadi setelah apa yang sudah Pak Eka sampaikan tadi, apakah sudah ada gambaran terkait dengan strategi yang nantinya akan Bapak lakukan? Hmm, ya, saya sudah memiliki gambarannya, Bu. Baik. Nah, jadi karena Bapak sudah memiliki gambarannya, lalu kapan nih Bapak akan mulai untuk melaksanakan strategi dalam penyelesaian tugas ini, Pak? Eh, Sesegera mungkin, Bu, sehingga saya akan dapat mengefisienkan sisa waktu yang saya miliki untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan di CGP, Bu. Baik. Jadi, saya tidak sabar nih untuk mengetahui nanti perkembangan dari penerapan, strategi yang sudah Pak Eka miliki sekarang ya. Eh, Tentunya saya akan terus berkoordinasi, Bu, dengan Ibu, sekaligus melaporkan sejauh mana progres dari tugas-tugas yang saya berikan. Iya. Jadi, saya akan dengan senang hati mendengarkan progres dari Pak Eka. Jadi semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membantu Pak Eka dalam, kesulitan Pak Eka menyelesaikan tugas-tugasnya ya. Nah, Terima kasih jadi banyak sekali, Bu, ya. Eh, oh, ya. ya, ya sama-sama Pak. Oh ya, nanti, kapan Bapak akan menyampaikan kepada saya tentang progres yang sudah Bapak lakukan? Mungkin 2 hari setelah diskusi ini, Bu, sesegera mungkin saya sampaikan Oke. kepada Ibu terkait dengan progres yang sudah saya lakukan, Bu. Mengingat Iya, saya apa namanya merasa tidak apa namanya tergugah tergugah semangat saya ketika sudah diskusi dengan Ibu saat ini. iya. Ya, semoga hasil diskusi ini bisa menggugah ya, seperti kata Pak Eka ya. Saya merasa senang kalau memang Pak Eka sudah menjadi bersemangat, walaupun sebenarnya di awal tadi Bapak sudah mengatakan Bapak sebenarnya sudah bersemangat, kan seperti itu Pak ya. Semoga Ya, semangatnya itu tetap bisa dijaga kembali. Baik, jadi nanti saya tunggu progresnya. Semoga progresnya itu mendapatkan atau ya mendapatkan hasil yang positif ya Pak Eka ya. Ya, oke. Apakah ada lagi Pak Eka yang perlu kita diskusikan? baik, Bu. Saya rasa cukup untuk hari ini, Bu. Terima kasih banyak untuk bimbingannya hari ini, Bu. Iya, sama-sama Pak Eka. Saya juga senang bisa membantu. Oh iya, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Pak Eka setelah obrolan kita hari ini? Perasaan saya, ya jelas Bu, sangat senang dan terbantu, apalagi bisa dibantu oleh ibu guru yang hebat eh, sebagai guru penggerak, kemudian senior sekaligus, saya bisa menggali lebih dalam potensi ya atau strategi yang bisa saya kembangkan Bu dari permasalahan apa yang saya hadapi. Iya. Iya Pak Eka, Bapak juga adalah guru yang hebat ya. Nah, sekali lagi saya juga senang bisa membantu Bapak. Bapak jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi saya kembali. Oke? Baik Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu besok ya Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Sampai jumpa.
Om Swastiastu, selamat pagi Pak Eka. Om Swastiastu, Bu Ade. Selamat pagi, Bu Ade. Sedang di mana ini Pak? Wih, saya sedang di rumah, Bu. Ini saya lagi baru selesai berolahraga, pakai baju olahraga. Tadi saya bermain tenis bersama tetangga untuk mengisi waktu minggu pagi, Bu. Bu Ade ada kesibukan apa pagi ini? Pagi ini saya juga sudah berolahraga, tapi di dapur Pak. Mumpung libur, jadi saya masak nih, masak masakan kesukaan suami dan anak. Itu ada pepes tahu pedas. Pak Eka mau minta Pak? Wah, sepertinya enak itu, Bu Ade. Bolehlah dikirim sedikit ke sini. Ya, kapan-kapan Pak, kalau sempat nanti saya bawakan ke sekolah. Ngomong-ngomong Pak, terima kasih sudah meluangkan waktu pada pagi ini Pak. Ya, Bu Ade, saya juga minta permakluman, Bu, karena saya masih ada kesibukan, jadi kita harus bertemu lewat pertemuan daring seperti ini, Bu. Iya, tidak apa Pak. Eh, apa namanya? Jadi begini, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oh iya, sebelumnya bagaimana kabar Bapak? Kabar saya Sungkare, baik-baik saja, Bu Ade. Saya senang sekali karena saya hari ini bisa bertemu dengan Ibu. Ibu, bagaimana kabarnya? Kabar saya juga baik sih Pak. Cuma sekarang ini saya ada kebimbangan ini tentang permasalahan murid di kelas saya Pak. Oh ya, Bu, nanti silakan Ibu ceritakan yang membuat Ibu bimbang. Sebelum itu saya ingin menanyakan apa tujuan di Ibu dalam pertemuan kita hari ini. Jadi saya karena saya merasa seperti ada tantangan Pak dalam saya menjadi guru saat ini. Jadi saya berpikir itu untuk menghubungi Bapak. Jadi tujuan saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Pak. Oh ya, memang dalam semua pekerjaan juga seperti itu, Bu Ade, pasti ada masalahnya. Eh, Ibu coba ceritakan apa permasalahan yang Ibu Ade bimbang, yang membuat Ibu bimbang. Hmm. Gini Pak, saya adalah wali dari kelas 8A. Terus Hmm. ada satu orang anak di kelas saya. Dia selalu saja membuat masalah, entah itu di kelas, entah itu di luar kelas, di sekolah itu Pak. Terus dia itu juga terkenal nakal di masyarakat karena suka Hmm. mencari masalah dengan orang lain. Sepertinya Ibu terlihat sangat kesal, Bu ya. Iya, gimana nggak kesal ya Pak ya. Soalnya sepertinya saya sebagai wali kelas itu sudah kehabisan akal gitu loh Pak untuk menghadapi anak ini. Begitu selesai masalah yang satu, muncul lagi masalah lainnya. Masalahnya dia itu sepertinya tidak habis-habis. Guru-guru lain di sekolah juga sudah mengeluh Pak dan melaporkannya itu ya ke saya karena saya wali kelasnya. Kalau begini terus, saya malah takut Pak, anak ini tidak naik kelas. Jadi kalau tidak naik kelas ya itu pasti akan merugikan dirinya sendiri Pak. Saya itu sebenarnya kasihan sama dia, tapi Baik, sepertinya dia itu tidak bisa dikasihani Pak. baik, baik, Bu, baik, Bu, baik, Bu. Saya Eh, paham kenapa Ibu merasa kesal. Coba ya, coba Ibu baik-baikkan dulu sikapnya, posisinya. Coba tenangkan diri dulu, Ibu. Coba ya atur dulu nafasnya, Bu ya. Coba atur dulu nafasnya. iya Pak, saya coba Ya, Pak. diatur nafasnya supaya tenang. Ya, sampai Ibu merasa lebih baik. Ya, supaya tadi kita diskusinya lebih enak, Bu. Kita atur nafasnya dulu. Iya Pak, saya sudah merasa lebih tenang. Nah, kalau begini kan lebih enak, Bu Adi. Kita diskusinya lebih tenang ya. Baik Bu, jadi kalau bisa saya simpulkan, Ibu merasa bimbang karena di kelas Ibu ada seorang anak yang suka berbuat ulah.
Dan ibu takut kalau seperti ini terus, anak itu akan tidak naik kelas. Benar begitu, Bu? Iya Pak, benar sekali. Baik, Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana pendapat Ibu dari apa yang bisa diamati dari anak tersebut di kelas Ibu? Sebenarnya sih kalau dari pengamatan saya sendiri, ya memang benar seperti itu, Pak. Jadi anak ini memang sering bertingkah di luar batas dan kebanyakan yang dia lakukan itu ya yang melanggar aturan kelas dan aturan sekolah, Pak. Menurut Ibu, apa yang melandasinya sehingga anak bersikap demikian, Ibu? Mmm, Kalau menurut saya, jadi, sampai saat ini saya sudah sekitar 5 bulan menjadi wali kelas, anak ini. Kemudian saya juga sebenarnya sudah pernah melakukan pendekatan kepada anak. Kemudian dari pendekatan yang saya lakukan itu, ternyata saya mendapatkan, sebuah kenyataan yang kurang mengenakkan, Pak. Ternyata anak tersebut, broken home. Oh, seperti apa maksud broken home itu, Bu? Boleh diceritakan lebih detail ya? Begini Pak, ternyata anak ini di rumahnya itu tinggal hanya bersama dengan neneknya saja. Ayah dan ibunya itu sudah lama bercerai. Jadi ketika dia masih kecil, bahkan sebelum SD, itu ayah dan ibunya sudah bercerai, kata neneknya. Terus ayahnya ini sudah tidak pernah datang ke rumah lagi untuk menemui dia atau menemui keluarganya. Dan posisi ibunya juga sudah menikah lagi. Ibunya ini sekarang tinggal bersama dengan keluarga barunya. Jadi si anak ini ya tinggal di rumah hanya bersama dengan neneknya saja, Pak. Apakah menurut Ibu hal ini ada hubungannya dengan tingkah laku anak Ibu? Iya Pak, menurut saya ada hubungannya. Jadi karena di rumah si anak ini tidak cukup mendapatkan, kasih sayang dan perhatian, karena orang tuanya tidak ada dan juga neneknya itu dia sibuk bekerja. Artinya untuk menghidupi keluarganya, si nenek ini sudah, sibuk dengan pekerjaannya sendiri, jadinya anaknya ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Ini juga sudah diakui oleh neneknya. Jadi saya rasa ini adalah si anak mencari perhatian itu ya dengan berlaku seperti itu di lingkungannya, Pak. Hmm, baik. Jadi menurut Ibu si anak kurang mendapat perhatian di rumah ya, Bu ya. Jadi mencari perhatian tuh biasanya kan anak-anak SMP itu kan biasanya labil. Ya pasti dia mencari apa namanya perhatian itu di sekolah. Benar begitu ya, Bu ya? Iya, Pak, benar sekali. Lalu menurut Ibu bagaimana harusnya anak itu bersikap? Eee, Menurut saya si anak ini akan lebih baik jika dia itu mencari perhatian dengan melakukan hal yang lebih positif dan lebih bertanggung jawab, Pak. Mungkin contohnya dengan meraih prestasi di sekolah atau hal-hal yang baik lainnya lah, dibandingkan dengan dia melakukan hal negatif yang malah membuat dirinya ya semakin terlihat buruk, Pak. Saya setuju, Bu. Lalu apakah menurut Ibu anak ini bisa berubah sikapnya? Masih bisa, Pak, karena masa depan anak ini kan masih panjang, Pak, ya. Dia masih remaja, masih di kelas 8 SMP. Jadi saya masih yakin sekali kalau anak ini sebenarnya bisa berubah untuk menjadi lebih baik. Apa yang bisa Ibu lakukan sebagai seorang guru dalam hal ini, Bu ya, sebagai wali kelas untuk membantu anak untuk merubah sikapnya? Saya rasa saya bisa melakukan pendekatan lebih intensif kepada anak ini, Pak. Oh iya, saya kan juga sudah belajar itu, Pak, tentang, praktik segitiga restitusi. Hmm. Sepertinya saya akan mencoba melakukan praktik restitusi ini, secara lebih konsisten, terutamanya untuk anak ini, Pak. Baik, Bu. Menurut saya juga apa namanya segitiga restitusi itu cocok untuk diterapkan dalam masalah ini. Ya, kapan Ibu mau memulainya, Bu?
Saya rasa saya akan segera melaksanakannya, Pak. Semoga tidak ada halangan. Nanti akan saya ajak anak ini mengobrol di hari Senin, Pak. Kebetulan ini saya mendapatkan laporan bahwa anak itu mengajak adik kelasnya untuk berkelahi, Pak. Baik Bu, berapa lama kira-kira Ibu membutuhkan waktu untuk melakukan pendekatan kepada anak? Saya akan mencoba waktu 2 minggu dulu deh, Pak. Karena ya saya rasa saya juga perlu waktu untuk mengamati anak ini setelah penerapan dari segitiga restitusi itu sendiri. Baik. Nah, apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan lagi kepada saya, Bu? Saya rasa tidak sih, Pak, cukup. Baik Bu, berarti apa tindak lanjut Ibu setelah adanya pertemuan kita pada hari ini? Saya rasa nanti saya akan segera melakukan rencana yang sudah kita bahas tadi, dan setelah nanti 2 minggu saya akan menghubungi Bapak lagi untuk menyampaikan perkembangannya, Pak. Wah, saya sudah tidak sabar lagi Bu untuk mendengarkan bagaimana hasil dari segitiga restitusi yang Ibu terapkan kepada anak ini. Iya Pak, semoga teknik ini bermanfaat bagi anak ya Pak. Ya Bu, saya doakan seperti itu Bu. Baik Bu, karena sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, sebelum kita akhiri pada pertemuan daring ini, saya ingin bertanya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah pertemuan kita hari ini? Eh, yang saya rasakan sih, saya merasa lebih plong ya Pak, dan juga sepertinya pikiran saya lebih terbuka. Saya juga menjadi lebih yakin tentang apa yang akan saya lakukan dalam menghadapi anak ini dibandingkan dengan tadi. Sebelumnya saya merasa bingung entah apa yang harus saya lakukan kepada si anak, karena ya Bapak tahu kan, sebagai wali kelas itu pasti dari kanan dari kiri, jika anak ada bermasalah pasti wali kelasnya yang dicari. Sedangkan kalau sudah menghadapi anak yang ya sepertinya seperti itu saja, ya memang agak membingungkan seperti itu Pak. Tapi setelah obrolan kita hari ini, saya sudah merasa lebih terbuka, lebih tahu apa yang akan saya lakukan ke depannya, begitu Pak. Baik Bu, yang sudah Ibu lakukan adalah hal yang sangat baik Bu. Ibu sudah melakukan apa yang disebut dengan berpihak kepada murid. Sebagai wacana dari Mas Menteri Kurikulum, apa namanya, Menteri Pendidikan kita, kita ini sudah berada di kurikulum merdeka Ibu, yang mana itulah yang diharapkan kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pamong, bisa memerdekakan murid. Karena itu Ibu ingin yang terbaik bisa diterima oleh murid di kelas Ibu. Semoga kedepannya usaha ini bisa dapat Ibu terapkan dan membuahkan hasil yang positif untuk anak Ibu. Iya Pak, terima kasih atas motivasinya Pak. Tapi ya saya hanya ingin mencoba yang terbaik saja yang bisa saya lakukan. Karena memang saya rasa tidak semua anak di sekolah itu beruntung Pak. Ada anak yang ya mungkin nasibnya ditinggal oleh orang tuanya, seperti yang Bapak katakan tadi, anak-anak remaja itu bersifat labil. Jadinya mungkin ya saya hanya berusaha untuk mungkin kalau di rumah dia kurang diperhatikan, jadi dia akan mendapatkan perhatiannya di sekolah, seperti itu Bapak. Terima kasih sekali lagi atas motivasinya ya Pak. Dan maaf juga nih Pak, saya sudah mengganggu hari Minggu Bapak. Oke Bu, jangan sungkan untuk menghubungi saya. Dan jika ada hal yang ingin disampaikan, nanti silakan hubungi saya lagi terkait dengan kondisi siswa, permasalahan Ibu sebagai guru. Nanti saya sebagai rekan kerja Ibu akan dengan senang hati dan siap membantu Ibu. Silakan saja nanti hubungi saya jika ada masalah yang harus disampaikan kepada saya, Bu ya. Nggak apa-apa, tenang aja. Baik Pak. Iya, jadi nanti setelah 2 minggu ke depan, seperti yang sudah saya rencanakan tadi, saya akan kembali menghubungi Bapak untuk menyampaikan progresnya, Pak.
Baik, Oke. saya rasa cukup itu saja ya, Pak. Sekali lagi terima kasih untuk Hmm. waktunya. Saya akhiri pertemuan ini ya, Pak. Baik Bu, mari kita akhiri pertemuan ini ya Bu. Selamat siang. Selamat siang, Pak.